Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Salmiati Baru Pasaribu. Saya dari instansi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari kampung saya, yaitu Sumatera Utara. Legenda ini sudah cukup lumrah dibahas di kalangan anak-anak maupun siapa saja. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul ceritanya hiduplah seorang gadis cantik jelita yang bernama Seruni yang hidup di desa. Seruni ini tinggal bersama kedua orang tuanya dengan anjing peliharaannya. Seruni hidup dengan keadaan yang berkecukupan dan dia juga sangat rajin menolong kedua orang tuanya. Dia rajin ke ladang dan rajin membantu ibunya di rumah maupun ayahnya. Seruni ini sudah memiliki kekasih yang bernama Joli. Namun Seruni dan Joli harus berpisah karena Joli ingin merantau untuk mengumpulkan uang untuk melangsungkan pernikahan dengan Seruni. Nah, Alkisah orang tua Seruni atau kita sebut dengan ayah Seruni memiliki kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk itu berupa perjudian. Ayah Seruni ini sering berjudi dan sering kalah judi. Alhasil ayah Seruni tersebut terlilit hutang yang sangat banyak kepada orang penjudi tersebut. Nah, suatu hari ketika ayah Seruni kalah dan orang penjudi tersebut atau orang yang memberi hutang kepada ayah Seruni tersebut menjaminkan kalau kamu mau melunaskan hutang-hutang kamu harus memiliki syaratnya, yaitu kamu harus menikahkan anak kamu dengan anak saya. Begitulah persyaratannya untuk ayah Seruni melunaskan hutang-hutang tersebut. Dan setelah itu ayah Seruni pun pulang dari tempat duduk mereka bersama-sama. Ayah Seruni menyampaikan informasi tersebut kepada ibu dan tidak sengaja Seruni mendengarkan tersebut. Setelah Seruni mendengarkan kabar tersebut, Seruni sangat kecewa dengan kelakuan ayahnya dan juga sangat terpukul dan sakit hati. Nah, besoknya Seruni kembali seperti biasa, Seruni ke ladang. Namun Seruni ke ladang tidak lagi bersemangat untuk bekerja, tidak bersemangat mengumpulkan kayu. Dia cuma duduk, merenung, dan tidak ada gairah seperti sebelumnya. Nah, suatu hari ketika ayah dan ibu Seruni pergi ke desa seberang untuk menghadiri acara pesta atau acara pernikahan, Seruni dan anjingnya pergi ke ladang. Seruni berlari ke tebing Danau Toba. Di sana dia menangis dan disusul juga oleh anjing tersebut. Karena Seruni selalu berlari dan Seruni pun terjatuh di dalam sela-sela batu yang batu tersebut membentuk lubang dan Seruni terjatuh ke dalam tersebut yang sangat cukup dalam. Seruni pertamanya Seruni menangis dan meminta tolong. Anjingnya pun tidak bisa menolong dan akhirnya anjingnya selalu menggonggong. Dan anjingnya cuma menggonggong. Tak lama setelah itu anjingnya pun lari ke rumah Seruni untuk menginformasikan kepada orang tuanya. Dan akhirnya orang tuanya mengetahui dan memahami isyarat dari anjing tersebut dan mengikuti anjing tersebut ke lokasi kejadian Seruni yang terjatuh ke dalam batu tersebut. Dan disertai juga dengan orang-orang warga sekitar yang menolong dan ingin menolong Seruni juga. Nah, setelah di dalam itu Seruni sering kerap kali mengucapkan parapat batu, yang mana di bahasa Sumatera Utara parapat itu artinya merapat. Seruni meminta batu itu untuk merapat, parapat batu. Setelah Seruni mengatakan parapat batu, maka terjadilah gempa, goncangan yang sangat hebat di dalam batu tersebut sehingga membuat batu-batu besar tersebut menjadi rapat. Dan semua warga atau kedua orang tuanya pun dan anjingnya pun berlarian karena takut akan terjadi hal-hal yang sangat bahaya. Dan di sana tinggallah Seruni yang di dalam batu tersebut dengan batu yang sudah merapat. Nah, setelah kejadian besar tersebut di tebing Danau Toba tersebut timbullah batu yang tergantung.
konon ceritanya batu tersebut disebut juga jelmaan Seruni. Batu tersebut hampir mirip dengan parasnya seorang wanita yang tergantung. Bisa dilihat seperti yang gambar sebelah kanan saya. Dengan kisah legenda tersebut, dinamakanlah desa tersebut menjadi Desa Parapat, atau sekarang sudah dikenal sebagai Kota Parapat di Sumatera Utara, yang mana sekarang sudah banyak wisatawan yang datang berkunjung ke sana melihat Danau Toba maupun melihat batu gantung tersebut. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan menurut legenda yang setelah saya baca, yaitu yang berasal dari Sumatera Utara. Kalau jika ada yang salah, mohon koreksiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.